Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin al-qail kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Di antara tujuan puasa adalah agar kita mampu mengendalikan makan dan minum kita. Coba lihat bagaimana Allah mengubah siklus yang terjadi di antara kita yang biasa kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam. Allah ubah tidak boleh makan pada waktu siang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah melakukan perubahan-perubahan ini adalah kebaikan untuk kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan makanan yang kita makan. Mari kita lihat dalam surah Abasa di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah setiap manusia memperhatikan apa yang dia makan, memperhatikan makanan yang akan dia masukkan ke mulutnya. Kalau kita buka Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala membuat satu surah dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan surah Al-Maidah. Arti Al-Maidah adalah hidangan. Hidangan terkait kepada makanan. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah di awal Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang percaya kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul, aufu bil 'uqud, sempurnakan janjimu, sempurnakan akadmu. Akad adalah ikatan, akad adalah batasan-batasan. Ketika Allah membicarakan tentang Al-Maidah, di awal surah Allah bicarakan tentang batasan-batasan dalam hidangan, artinya batasan-batasan dalam makanan kita harus kita perhatikan. Ada yang harus kita lihat di sana, seperti yang Allah sebutkan di awal surah Al-Maidah itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah juga di ayat 88 Allah berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Al-Maidah ayat 88. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil iman kita. Hai orang yang percaya kepada Allah. Hai orang yang beriman kepada Allah. Hai orang yang percaya kepada Rasul. Kata Allah, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu yang halal kemudian yang baik. Apa yang disebut dengan rezeki? Pertanyaan pertama, apa yang disebut dengan rezeki? Rezeki adalah mantufi'a bihi, sesuatu yang bisa kita ambil manfaat. Baik itu makanan, baik itu pakaian, baik itu tempat tinggal, baik itu anak, baik itu istri, baik segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat, itulah sesungguhnya rezeki. Mantufi'a bihi, bahwa rizqun, segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat, maka itu adalah rezeki. Bapak Ibu sekalian, rezeki itu terbahagi kepada dua. Ada yang halal dan ada yang haram. Itu sebabnya ketika Allah menjelaskan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makanlah apa yang Allah berikan rezeki kepadamu yang halal. Karena ada rezeki yang haram, kita diminta untuk meninggalkannya. Apakah ada rezeki? Ya. Di dalam yang haram itu juga kadang-kadang ada manfaat yang bisa kita ambil. Ketika Allah misalnya bercerita tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamri qul fihima itsmun kabir wa manafi'uhuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Katakanlah bahwa khamar itu dosa, tapi ada manfaat pada minuman khamar itu. Artinya, secara umum rezeki bisa kita bagi dua. Pertama yang halal, yang kedua adalah yang haram.
Allah memerintahkan dalam surah ini agar kita memakan makanan yang halal. Apa arti makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh syari'i untuk menikmatinya. Ketika Allah berbicara tentang makanan, ada dua hal yang kita perhatikan di sana. Yang pertama, zat makanan itu. Artinya benda yang kita makan itu harus bersih, harus halal. Ini yang disebut zatnya atau bendanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan adalah proses mendapatkannya harus halal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya telah berpesan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka sesungguhnya nerakalah yang paling tepat untuknya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, makanlah makanan yang halal. Kemudian makanan yang baik. Apakah yang halal tidak baik? Halal itu artinya diizinkan untuk memakannya. Baik itu artinya tergantung kepada kondisi seseorang untuk memakannya. Tidak semua makanan yang halal sesuai kepada tubuh seseorang. Itu sebabnya kata thayyiban, ya, wa kulu mimma razaqakumullah halalan, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kamu yang halal. Kemudian yang baik, ya, yang baik kepada tubuhmu, yang mengandung nutrisi, yang bergizi, yang sesuai kepada tubuhmu. Boleh saja makanan itu halal, tapi belum tentu sesuai kepada tubuhmu. Itu maksud kenapa Allah menyuruh kita memakan makanan yang halal dan memakan makanan yang thayyib, artinya makanan yang bergizi, karena kitalah yang paling tahu dari sekian makanan-makanan itu mana yang layak untuk kita, mana yang tidak layak untuk tubuh kita, bukan berarti tidak halal. Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kamu, makanan yang halal dan yang baik, rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Kemudian wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Artinya apa? Dalam apa yang ingin kamu masukkan ke mulutmu, apa yang ingin kamu kunyah, maka perhatikan bagaimana proses engkau mendapatkan makanan itu. Kemudian yang kedua, perhatikan benda yang engkau makan itu, apakah itu halal atau tidak. Bapak Ibu sekalian, jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita memakan benda yang haram, dan ketika kita memakan makanan yang haram, maka kita berdosa. Sesungguhnya setiap kali kita memakan makanan yang halal, kita pun akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah melarang kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, maka ketika kita mengerjakan pekerjaan yang halal untuk bisa menghidupi keluarga kita, untuk bisa mendapatkan makanan yang halal, maka pekerjaan itu juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya, jika yang halal mendapat pahala, maka yang haram mendapat dosa. Atau jika yang makanan yang haram mendapat dosa, maka makanan yang halal pun akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bagaimana Rasul melihat tangan seorang sahabat. Subhanallah, hancur tangan itu. Rasul berkata kepadanya, kenapa tanganmu wahai sahabatku? Katanya, ya Rasulullah, tangan ini hancur karena untuk menghidupi keluargaku memecah batu. Rasul mengambil tangan itu sambil menciumnya. Kata Rasul, siapa ingin melihat ahli surga, lihatlah laki-laki ini. Artinya apa? Rasul sangat memotivasi kita untuk mencari makanan yang halal. Dan lihat, ada banyak orang-orang miskin, tapi mereka menjaga dirinya dari yang haram. Sementara beberapa banyak orang yang katakan punya kemampuan, tapi tidak cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia kemudian mencari yang haram, hanya sekedar memenuhi keinginan-keinginannya. Demi Allah, sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan kita telah dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sulit adalah kita tidak mampu mengendalikan keinginan-keinginan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.